Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, healthy people semua. Alhamdulillah, selamat datang kembali di channel A Family. Oke, hari ini kita akan berbincang, membicarakan dan membahas kesehatan terkait yang lagi viral sekarang, yang lagi marak sekarang, yaitu COVID-19. Berbagai informasi di televisi, di media sosial, kita tahu bahwa banyak rumah sakit yang kemudian penuh dengan pasien COVID-19. Dan hari ini kita telah berkumpul bersama teman-teman para relawan atau NS COVID yang berjuang di garda terdepan untuk melawan COVID-19. Oke, nanti kita akan berbincang santai tentang apa itu kesehatan, bagaimana kondisi di Wisma Atlet, kebetulan teman-teman bertugas di Wisma Atlet, dan berbagai macam perbincangan yang lain. Tentunya teman-teman jangan di skip videonya, simak pembahasan kami yang santai, posisinya harus nyaman juga karena sekarang kami sedang berbincang santai. Oke, mungkin teman-teman yang baru gabung, jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe, tekan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya upload video baru. Oke? Oke. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita melakukan perbincangan, mari kita kenalan dengan teman-teman yang sedang berjuang di garda terdepan. Mulai dari teman-teman perawat, sanitarian, dan lainnya. Oke? Mungkin sebelum kita lanjut. Oke teman-teman, coba perkenalkan diri dulu lah. Biar teman-teman yang menyimak video ini tahu siapa sih dengan berbincang dengan siapa sih mereka. Nama saya Tio Ramadan, saya berasal dari Kalimantan Barat atau Borneo Barat. Profesi saya perawat, saya sudah di Wisma Atlet sejak bulan April dan sekarang sedang menjalani masa karantina. Silakan next. Oke, nama saya Erlangga, biasa dipanggil Angga, asal dari Sentral Celebes, Sulawesi Tengah, iya kan? Kenapa Ya, tidak ada profesi saya sanitarian. Oke, gelombang kedua Nusantara Sehat di Wisma Atlet. Oh ya, Nusantara Sehat dijual COVID-19. Pak Dur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Diansa, saya dari Mamuju. Profesi saya di sini sanitarian. Oke. Jadi perlu tahu juga selain mereka tenaga kesehatan di garda terdepan, mereka juga ini para pemain-pemain PUBG. Para Ahmad mau gabung, santai. Ya nanti kita bisa gabung bareng di game untuk merilekskan dari. Jadi untuk santai, untuk teman-teman mau bermain bersama kami, ID-nya di Bisa Oke. Mana Ahmad ini? Next saja, lanjut pertanyaannya. Oke. Nanti kalau dia join baru kita masukkan. Oke. Mungkin pertanyaan pertama, karena teman-teman bertugas di Wisma Atlet, saya mau tahu ini bagaimana sih kondisi Wisma Atlet sekarang? Coba. Karena kan banyak sekarang di media, di TV, bahkan mengatakan banyak rumah sakit yang penuh. Bahkan jumlah corona sekarang bukannya menurun, tapi malah berkembang. Malah meningkat. Coba jelaskan kondisi di Wisma Atlet bagaimana? Kondisi terkininya. Selamat datang Bang Ahmad. Widih. Siap. Coba Tio, jelaskan dulu sedikit bagaimana Wisma Atlet nih. Ya. Balik kameramu Pak. Nah gitu. Kondisi terbaru dari Wisma Atlet. Terakhir saya itu berdinas sekitar 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu itu untuk jumlah pasiennya semakin meningkat pesat. Bahkan kemarin sempat ada video-video viral di mana banyak ambulan mengantri di jalanan pintu masuk Wisma Atlet. Mungkin Pak Aha juga, Pak Ahmad juga pernah melihatnya toh? Iya. Nah, ya, dia itulah dia kondisinya sekarang. Pasien semakin hari semakin bertambah. 3 hari yang lalu saya dapat info jumlah pasien itu sekitar 2.000 ya Bapak Angga ya?
Ya betul 2000 dari Morning Report 3 hari yang lalu gitu. Yang yang selalu update. Ya seperti itu sih. Yang pasti Wisma Atlet ini makin penuh lah, Pak. Dari kapasitas yang tersedia. Dari 7 tower tuh ada tower 1 untuk tenaga teknis, 2 dan 3 nakes, sama yang 4, 5, 6, 7 itu pasien. 4 tower untuk Sudah pasien. terisi ya. Tower 4 sudah mulai difungsikan. Tapi kemarin difungsikan, kurang tahu kalau sekarang ya. Yang sekarang 5, 6, 7. Iya, kemarin soalnya itu ada ini, Bah. Ada foto juga yang menggambarkan Wisma Atlet lampunya menyala semua. Jadi kemarin saya dapat foto tuh betul. Katanya itu lampunya nyala semua. Jadi katanya itu semua pasien. Oh, parah juga. Ini bukan hotel ya, bukan hotel. Iya, itu bukan hotel, tapi ini Wisma Atlet, betul. Terisi semua. Ya, bukan terisi semua sih. Banyak yang terisi gitu. Walaupun lampunya hidup, tapi ada juga ruangan yang tidak ada pasiennya. Jadi walaupun hidup semua itu belum tentu pasiennya penuh. Cuman ya memang info yang terakhir kami dapatkan, yang saya sendirilah yang karantina sejak 3 hari yang lalu itu, pasien di sini yang pasti semakin hari semakin bertambah. Oh, jadi kalau gimana sih cara kerjanya di sana? Misalnya kok ada masa karantina untuk petugas kesehatan? Coba Tio. Pak Nur, tolong Nur, jelaskan. jelaskan dulu Nur. Maksudnya ada masa kalian karantina kan? Atau full bekerja? Wih, capek juga apa pakai baju asmat. Udah pari pakai baju asmat. Gimana coba diulangi? Maksudnya sistem kerjanya kalian di sana bagaimana? Apakah full bekerja atau memang ada waktu-waktu untuk teman-teman dikasih istirahat atau karantina? Untuk masalah saat ini, waktu bulan-bulan pertama itu hampir semua tenaga kesehatan berbagai profesi itu dikasih waktu untuk karantina. Contohnya gini, dalam waktu sebulan, rekan-rekan tenaga medis kerjanya selama 2 minggu dan 2 minggu untuk karantina. Dan untuk waktu awal dibukanya itu. Dan untuk saat ini, saat ini karantina itu mulai dihapus. Tapi dengan syarat semua nakes apabila sudah selesai melaksanakan tugas diwajibkan untuk melakukan swab. Swab. Untuk menentukan hasilnya. Apabila dia hal yang tidak diinginkan anggap positif, dia langsung dikarantina di tempat pasien. Apabila dia negatif, dia langsung bisa dipulangkan atau bisa lanjut ditugaskan kembali. Bisa saya perjelas sedikit. Untuk yang mau perpanjang, para relawan yang mau perpanjang itu nggak diwajibkan untuk swab. Tapi yang tidak perpanjang itu wajib swab di sini, gitu. Wajib swab yang mau pulang, nggak perpanjangan. Yang tidak perpanjang kontrak, yang mau pulang wajib swab ya. Takutnya dia pulang ternyata dia yang positif. Gitu. Takutnya dia takutnya dia yang bawa penyakit ke masyarakat ya. Kepun juga yang sampaikan juga ada juga yang seperti itu, ada yang ingin memastikan. Jadi walaupun ingin lanjut juga, mereka juga minta di swab atau dari sininya juga. Juga si Angga itu, Pak Erlangga itu kemarin juga sempat bergejala. Sempat di swab, gejala aku tuh batuk, demam, pilek, sakit kepala, sakit dada. Iya. Hasilnya ya sebagai saya takut juga tanya hasilnya. Saya tunggu informasi dari sana, dari atas. Jadi belum tahu hasilnya sekarang. Belum tahu. Mana Pak di langit? Atas ini mana Pak? Di yang ngurusnya tuh. Oh, yang melakukan swab itu maksudnya. Kemarin tuh demam, soalnya pergi ke polinya langsung disuruh swab. Soalnya gejalanya hampir mirip. Di Wisma Atlet juga swabnya.
Menurut saya negatif lah. Oh, menurut Anda negatif ya? Ya, Akhirnya ada hasilnya juga kabar dari teman, oh enggak, kamu negatif. Oh, alhamdulillah gitu. Oh, Cuma hanya flu biasa. Alhamdulillah. Gitu. Di sini itu sensitif, Pak. Ya, betul. Pokoknya Dilarang. kalau udah gejala batuk, flu, demam, masing-masing nakes itu sudah saling menjauhi. Sudah langsung Dilarang, menjaga jarak. Kalau batuk itu harus cari tempat yang sepi, baru batuk. Dilarang sakit ispa ya. Dilarang sakit ispa ya. Sampai di sini betul. juga walaupun menangani COVID, rata-rata nakesnya itu sangat-sangat ketat. Oke. Untuk Pak Mas Bro, perkenalkan diri dulu, Bang. Mas Bro, perkenalkan Sudah diri tadi, dulu. Bang. Ulang. Sudah tadi, Bang. Ulang lah. Hah? Tadi keputus, Pak. Tadi ada kesalahan teknis. Kalau 3 ini kan bertugas di Wisma Atlet. Untuk Bang Irfan sendiri, Bang Irfan. Apa jaringannya Nur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya, jalan. Perkenalkan nama saya Ahmad Terpandi. Oke, lanjut. Kenapa? Lanjut. Perkenalkan nama saya Ahmad Terpandi. Saya juga salah satu seorang tenaga kesehatan masyarakat dari penugasan Tenaga Nusantara Sehat. Sekarang saya bertugas di Puskesmas Kusubutu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke. Mungkin itu Pak Ahmad. Oke, siap. Mas Bro. Siap. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara tentang di Wisma Atlet nih, kondisi di Wisma Atlet. Kalau kondisi di lapangan sendiri, di tempat tugasmu, Mas Bro, bagaimana kondisi masyarakat? Maksudnya kan Kalau kita... untuk kondisi masyarakat, ya. Lanjut. Kalau untuk kondisi masyarakat sendiri menghadapi situasi COVID sekarang ini, yang pertama itu masyarakat banyak yang sekarang kondisinya masyarakat banyak yang acuh tak acuh terhadap protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah, dan ini menjadi kendala kami juga di lapangan, bagaimana menggerakkan masyarakat agar mereka semua bisa melaksanakan kegiatannya, tapi dengan syarat memenuhi sesuai standar protokol kesehatan. Oke, jadi maksudnya sudah banyak masyarakat yang acuh tak acuh ya, maksudnya tidak peduli lagi dengan apa sih corona itu, bahaya ke corona segala macam. Nah, Mungkin yang jadi permasalahan karena banyaknya isu-isu yang beredar di luar ya, bahwa corona itu ada konspirasi atau corona itu sebenarnya tidak ada, tapi permainan oknum-oknum yang membuat-buat itu, ya. Nah, inilah yang menurut saya pribadi sih, inilah salah satu juga penyebab kenapa masyarakat kita sekarang ini menjadi kurang waspada terhadap corona itu sendiri. Yang pertama itu sudah dijelaskan bahwa masyarakat terlalu banyak mendapat informasi-informasi dari luar yang kebenarannya itu belum pasti, entah itu teori konspirasi, padahal yang perlu kita waspadai bahwa corona ini tidak perlu kita takuti, karena corona ini bisa diobati. Akan tetapi corona juga ini tidak bisa kita pandang enteng, tidak bisa kita terlalu gegabah dan tidak waspada, karena corona ini bisa mengena siapa saja, entah itu kepala dinas, kepala daerah, bupati, gubernur dan sebagainya. Kami di sini di Sulawesi Tenggara, kemarin di Sulawesi Tenggara itu wakil gubernurnya kemarin sudah positif corona. Wakil gubernurnya hasilnya positif corona. Wakil gubernur. Oke. Di kota saya, di kota Singkawang ini wali kotanya yang sedang terpapar COVID. Iya, di tempat tugas saya sebelumnya juga itu di tempat tugas saya sebelumnya wakil bupatinya di Kabupaten WK. Intinya ya, meninggal. corona tidak mengenal siapapun. Tidak ada pandang bulu, Pak. Corona tidak pandang Iya, bulu. Pak. Oke. Muda, kaya, tua, muda, Ini. maupun mati. Gimana Ini Nur? kalau saya lihat situasi ini hampir sama pada tahun 1918, itu di mana flu juga, Pak, ya? influenza ya. Influenza kalau tidak salah itu. Yang biasa dikenal itu
flu Spanyol. Saya sempat membacanya itu kemarin. Bahwa ini hampir sama kejadiannya. Kita seakan-akan kayak mengulang sejarah, di mana pada saat itu, di mana di gelombang kedua dan gelombang ketiga, di mana banyak yang terinfeksi virus influenza itu, di mana gelombang kedua yang menyebabkan banyak angka kematian, hampir jutaan jiwa yang meninggal pada saat itu. Itu karena disebabkan karena di mana masyarakatnya mulai jenuh dengan karantina, dengan isolasi sendiri di rumah. Pada saat itu mereka ini yang sumber yang aku baca yang di internet, di berita-berita di internet itu, di mana masyarakatnya keluar untuk merayakan duka citanya di luar. Pas seminggu habis dari itu, banyak masyarakat yang terpapar virus influenza itu. Dan mungkin kejadian itu akan terulang saat ini, di mana gelombang pertama sempat turun dan sekarang di sini angkanya meningkat lonjak naik lagi. Ya. Oke. Jadi Entahkah bagaimana, apakah ini akan bisa diatasi secara cepat atau enggak, karena virus kemarin itu butuh sampai 2-3 tahun, terus vaksinnya baru ditemukan. Ya. Kalau vaksin itu harus pembuatan vaksin dan penelitian tuh menurut saya 2-3 tahun, itu Nur bilang tuh. Corona itu bisa diobati, bisa dimatikan, tapi tidak bisa dihilangkan. Bisa dimatikan tapi tidak bisa dihilangkan ya? Iya. Sama kata salah satu pembimbing kami pas pelatihan itu sebelum ditugaskan kemarin itu, katanya nantinya itu coronavirus bukan untuk dilawan lagi, tapi akan berdampingan dengan kita bagaimana flu pada umumnya. Oke, jadi untuk teman-teman di Wisma Atlet Mas Bro, terkait konspirasi tadi nih, seperti yang disampaikan. Pandangan kalian bagaimana sih konspirasi ini? Siapa yang mulai duluan? Angga, Nio? Konspirasi kan banyak yang beredar nih. Kalian sudah berjuang, Pak. Teman-teman berjuang di garda terdepan, tapi banyak isu-isu yang beredar katanya, wah, corona ini cuma konspirasi. Tidak ada, corona itu tidak ada katanya. Bagaimana menurut kalian? Konspirasi itu artinya persengkokolan. Persengkokolan. Bersengkokolan. Iya. Sebuah rencana. Katanya itu dari elit-elit pemangku kebijakan atau bagaimana. Itu elit-elit politik. Corona itu dibilang katanya dibuat segala macam untuk bisnis lah apa. Ya menurut saya itu tidak benar. Kalau menurut saya, Corona itu benar-benar ada. Ya, buktinya di Wisma Atlet penuh, Pak ya. Hampir penuh. Betul sekali. Sama, saya juga bersependapat begitu. Saya awalnya juga, walaupun saya menangani langsung pasien jadi saya pun ketika adanya orang yang mengeluarkan pendapat tentang konspirasi, saya juga ikut membaca. Saya juga ingin cari tahu seperti apa data-data mereka yang menyampaikan bahwa COVID ini konspirasi. Dan sejauh dengan apa yang saya baca, sejauh dengan apa yang saya pahami, pendapat mereka tentang konspirasinya virus corona disease 19 ini atau COVID-19 itu masih terlalu lemah. Maksudnya ketika mereka ingin menyampaikan konspirasi ini bahwa COVID ini konspirasi, mereka harus punya data yang kuat. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk betul-betul menangani langsung pasien COVID-19 ini. Dan begitu banyak sekali, mungkin sudah ribuan yang telah kami layani di sini, yang mereka itu benar-benar terpapar dan memiliki gejala yang khas dari apa yang disampaikan oleh WHO atau Kementerian Kesehatan tentang COVID ini. Apalagi adalah salah satu gejala yang khas itu dari pasien yang kehilangan indera perasa atau penciuman. Jadi itu banyak sekali saya menemukan pasien yang gejala ringan dan sedang itu mereka mengalami masalah dalam gangguan
indera perasa itu sendiri. Jadi dari gejala itu sangat khas sekali bahwa ya pasien ini menderita COVID dan dibuktikan dengan hasil rapid testnya yang reaktif maupun hasil swabnya yang positif. Diperiksa di lab juga oleh anak Nusantara Sehat juga yang memeriksanya. Jadi ketika saya mencoba untuk bertanya dalam hati saya apakah bagaimana tanyamu? COVID ini Bagaimana cara bertanya ke hakim ya? Tapi saya tanya pada hati saya, apakah benar ini konspirasi gitu ya? Tapi berdasarkan apa yang saya alami, apa yang saya rawat, pasien yang saya temui, atau saya memiliki teman yang ada yang positif, teman juga sama nakes, atau saya bertanya ke lintas profesi, pandangan-pandangan mereka dan apa yang mereka kerjakan itu sangat-sangat terpatahkan salah teori konspirasi itu sendiri. Oke, kalau untuk Nur, gimana Nur? Menurutmu Nur? Tentang konspirasi. Iya, konspirasi kan banyak beredar berarti. Kalau saya ini konspirasi saya ini ya, kalau pendapat saya ini jelas ini bukan sebuah rencana karena ini statusnya sudah pandemi kan. Iya. Ini kan sudah menyeluruh mendunia. Kalau konspirasi pasti ada satu pihak yang bermain, tapi tidak mungkinlah kita bermain antara semua beberapa negara untuk mempermainkan masyarakatnya hajat tujuan tertentu. Apalagi konspirasi ini, kalau kita anggap konspirasi butuh berapa bulan kita untuk mempermainkan anggaran negara yang butuh banyak biaya untuk menghadapi COVID ini kan. Kalau saya sih ini bukan konspirasi, ini emang udah ada virusnya. Mungkin pendapat itu saya. Oke, jadi teman-teman ini konspirasi itu tidak ada landasan kuat bahwa ini memang ada konspirasi ya? Enggak ada landasan kuatnya. Itu hanya omongan luar supaya isu-isu yang membuat orang gundah lah. Iya, membuat masyarakat justru makin acuh tak acuh jadinya. Jadinya teman-teman yang kesehatan ini yang setengah mati berjuang di garda terdepan ya. Bukannya kita yang kewalahan. Bukannya angka pasiennya menurun malah meningkat ya. Ya, betul. Selain kita yang kewalahan juga yang kasihannya itu orang-orang yang punya penyakit-penyakit yang di luar dari COVID, kayak contohnya masalah perawatan gigi. Saya beberapa punya keluarga itu bahkan mereka untuk berobat ke puskesmas untuk melakukan perawatan gigi segala macam itu ya Nah, kena imbasnya juga akibat dari banyaknya orang ngeyel yang tidak patuh kan. Kalau untuk ini apa? Irfan, kalau untuk di puskesmas lokasi tugas sudah ada yang positif kah? Untuk di wilayah kerja puskesmas kemarin setelah kami lakukan screening ada beberapa yang reaktif, akan tetapi setelah ditindaklanjuti di tes swab, alhamdulillah negatif semua. Nah, alhamdulillah negatif semua. Tapi saya tertarik tadi tentang teori konspirasi tadi. Pakarnya nih Pak, pakarnya konspirasi. Coba. Bapak konspirasi dunia. Gua jaring ini, yakin saya. Hanya kan perlu kita pahami sama-sama kan. Iya. Ini kita sharing-sharing, kita harus pahami sama-sama bahwa teori konspirasi ini akan selalu muncul di setiap ada kejadian luar biasa, entah itu bencana, pandemi dan sebagainya. Teori konspirasi itu akan selalu ada. Ini tidak bisa kita hindari. Hanya yang perlu kita pahami bahwa teori konspirasi ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini hanya semacam argumen-argumen yang diutarakan oleh beberapa pihak, entah tujuannya itu untuk apa. Dan yang perlu kita pahami bahwa ini tidak bisa dibuktikan. Apalagi ini mengenai corona, virus COVID. Yang perlu kita pahami bahwa di luar dari teori konspirasi, yang perlu kita pahami bahwa virus corona ini ada dan menyerang di seluruh lapisan masyarakat. Ini harus kita pahami. Dan yang harus kita analisis bersama, kenapa teori konspirasi ini lebih dipercaya
oleh masyarakat yang ada di sekitar kita dibandingkan dengan informasi-informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai COVID. Ini yang perlu kita kaji sama-sama. Pertanyaan bagus ini, Dan saya sudah lakukan beberapa analisis mengenai ini. Ada beberapa yang saya temukan di lapangan bahwa masyarakat lebih mempercayai teori konspirasi. Mereka salah satunya yang pertama, mereka ingin menghilangkan rasa kekhawatirannya mereka terhadap virus corona itu sendiri. Daripada mereka khawatir dengan virus corona, mendingan mereka lebih mempercayai itu teori konspirasi. Bahwa corona itu tidak ada, yang ada cuma konspirasi ya. Jadi dan akhirnya positif. Itu lagi masalahnya. Dan yang kedua, teori konspirasi ini banyak dipercaya oleh masyarakat karena berangkat dari pengalaman-pengalamannya mereka, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Yang pertama mungkin ada keluarga yang tidak kemana-mana tiba-tiba kena COVID, hanya gejala ISPA tiba-tiba didiagnosis COVID. Berangkat dari sini, inilah yang menyebabkan masyarakat di sekitar kita banyak yang percaya bahwa ini adalah teori konspirasi. Ini yang menjadi tugas berat kami di lapangan, apalagi saya sebagai tenaga penyuluh kesehatan. Ini merubah paradigma seperti ini yang sulit. Iya, memang. Kami juga ingin membuktikan bahwa corona ini memang ada. Corona ini mengancam kita semua. Jadi masalahnya informasi yang mereka dapat entah itu dari media, dari sosial WhatsApp grup, informasi-informasi konspirasi yang disebar, yang seharusnya informasi mengenai konspirasi ini dibatasi oleh pemerintah, entah itu melalui seperti kemarin pembatasan jaringan, boleh selama untuk menghambat informasi teori konspirasi ini menyebar. Wah, luar biasa ide. Akhirnya masyarakat lebih lebih acuh tak acuh terhadap protokol kesehatan. Kemudian juga kenapa masyarakat sekarang banyak lebih acuh tak acuh, karena pemerintahnya juga tidak tegas. Di Kendari Sulawesi Tenggara, mungkin sekedar informasi juga, kemarin habis dilaksanakan sweeping penggunaan masker. Itu cuma dilaksanakan 2 kali. 2 kali? 2 kali. Dan hanya pada titik-titik tertentu. Coba seandainya ini sweeping masker berkelanjutan, saya rasa masyarakat akan semakin segan keluar tanpa menggunakan masker. Oke, jadi luar biasa masukannya. Jadi untuk mematahkan teori konspirasi ini harusnya pemerintah juga membatasi media ya. Maksudnya kayak kemarin yang pas kasus apa ya kemarin ya, sehingga jaringan WhatsApp segala macam dibatasi ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Tapi Bang Ahmad, Bang Ervan ya, percaya gak kalau konspirasi itu ada? Kalau saya sih percaya dan tidak percaya. Percaya dan tidak percaya dong. Gimana ya? Mau dijelaskan? Abu-abu. Kalau mau dilihat dari COVID itu sendiri, saya percaya bahwa COVID itu ada dan bisa menyerang siapa saja. Yang jadi masalah juga kadang informasi yang sampai ke kami pun itu tidak jelas dari atas. Contoh, informasi tentang gejala-gejala terbaru mengenai COVID itu tidak sampai ke kami. Jadi yang terjadi di lapangan ketika ada gejala baru dan kami tidak tahu tapi dengan adanya gejala itu tidak menyebabkan bahwa di sekitaran kami itu ada positif, padahal gejalanya ada. Ini yang bikin kami semakin ragu. Ada juga kasusnya kemarin gini, yang di Kendari sini ya, ada dalam satu keluarga itu tinggal satu rumah. Terus dalam satu keluarga itu yang 5 orang satu rumah, yang positif 4 orang. Satu orang yang negatif ini dia selalu tidur bersama anaknya yang positif.
kok kenapa ini yang ibunya tidak Tidak positif gitu. Penjelasan seperti ini yang tidak bisa kami jelaskan ke masyarakat. Sehingga masyarakat lebih percaya bahwa ini memang Ini cuma konspirasi. Contoh seperti itu. Jadi itu menjadi Dan kejadiannya pertama ya. Dan kejadiannya ini terjadi juga di salah satu lingkungan keluarga dekat saya. Iya ya. Sehingga keluarga dekat saya juga beranggapan bahwa ini teori konspirasi. Teori konspirasi. Karena saya juga sendiri tidak bisa menjelaskan kenapa tidak tertular gitu. Oke, jadi tinggal bagaimana itu menjadi PR kita bersama ya. PR pemerintah juga, PR tenaga kesehatan Nusantara Sehat khususnya teman-teman yang di lapangan. Bagaimana kemudian kita memberikan pemahaman yang bisa mematahkan teori konspirasi ini. Saya kira cukup berat tugasnya ini ya. Kalau yang di Wisma Atlet tinggal tangani kasus ya, tinggal tangani pasien ya. Tugas kami yang di lapangan bagaimana caranya mencegah bertambahnya kasus. Baru informasi dari pusat itu terbatas. Mereka hanya menyampaikan gejalanya seperti ini dan tidak merata informasinya. Contoh kalau umpamanya ada kasus kayak tadi, kita mau jelaskan seperti apa? Di revisi itu revisi kelima yang fix kemarin tidak ada di revisi kelima yang buku tentang COVID. Kan sekarang revisi kelima ya. Saking banyaknya revisi-revisi mengenai panduan penanganan COVID, semakin membingungkan. Semakin banyak semakin membingungkan. Nah, semakin banyak semakin membingungkan. Ini malah yang bikin tenaga medis juga di lapangan menjadi bosan karena yang kami lakukan di lapangan itu kan bukan hanya sebatas kami lakukan saja, tapi ini harus berkesinambungan. Ketika umpamanya kami sudah lakukan langkah 1 dan kemudian ada revisi harus dilakukan langkah 2, langkah 1 ini akan hasilnya kita kemanakan. Sementara kami mulai dari dasar. Nah, contoh kemarin tuh ada kriteria ODP, PDP, OTG dan sebagainya, kan? Ya itu sudah kemudian tidak ada. Revisi selanjutnya tidak ada. Kemudian kami mau menjelaskan ke masyarakat, contoh yang ODP ini statusnya sekarang jadi apa? Di revisi kelima dibahas itu. Sekarang tidak ada lagi ODP, PDP. Sekarang itu adanya suspek, kontak erat dengan ini positif. Positif. Nah, itu yang jadi masalah buat kami juga. Seperti yang pasien PDP kami mau menjelaskan ke masyarakat seperti apa. Ini yang harusnya maksudnya informasi dari pusat memperjelas kepada kami supaya kami juga lebih gampang menjelaskan ke masyarakat karena kami ujung tombak yang bertemu langsung dengan masyarakat. Gitu. Oke. Luar biasa Bapak Irfan ini sebagai orang lapangan. Jadi gimana? Hanya berangkat dari pengalaman pribadi saya. Hanya berangkat dari pengalaman. Tetapi tetap bagaimana kita. Saya kira walaupun ada atau tidaknya konspirasi itu saya kira masyarakat mestinya tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap menerapkan PHBS, misalnya memakai masker, rajin cuci tangan, itu kan untuk kesehatan diri pribadi, ya. Terlepas ada atau tidak adanya konspirasi ini. Karena betul tadi memang banyak sekali di media sosial segala macam, ibu-ibu ngamuk ketika keluarganya dibawa, mau dijemput, bahkan ada yang sampai menyalahkan tenaga kesehatannya yang menjemput. Itu kita mau bantahkan juga karena teori konspirasi ini sudah mengakar, ya repot juga akhirnya. Justru tenaga kesehatan yang disalahkan. Oke, kita lepas dari teori konspirasi ini ya. Mungkin nanti, dan begini tapi juga intinya kita tunggu saja kalau memang kadang juga kenapa masyarakat tidak percaya. Ini juga mungkin sedikit. Ya. Kenapa juga masyarakat tidak percaya kalau hasil tes dari salah satu keluarga mereka itu positif. Yang mereka karena tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa ini loh bukti hasil tes keluarganya ini. Mereka hanya menyampaikan, kamu punya keluarga positif. Sementara hasil autentiknya dalam bukti surat keterangan atau apa itu tidak ada. Ini yang tidak dijelaskan ke pihak keluarga
keluarga yang kasus positif sehingga mereka menolak. Oh, Ini tidak juga ada kejadian dapat juga. bukti ya. Ada beberapa kejadian yang tidak ada bukti ini ya. Oh, sama Nah, kasus ada kemarin bukti. yang kasusnya Walhi ya. Di Kalimantan kalau nggak salah tuh. Yang kasusnya yang secretnya di Walhi itu tiba-tiba dijemput tanpa ada hasil ini. Tanpa ada hasil yang keluar. Lab. Itu yang masalah. Oke. Oke, terlepas dari teori konspirasi ini, Pak. Saya kira kembali lagi ada atau tidaknya kita belum bisa mematahkan atau kita belum bisa mengiyakan atau tidaknya karena tidak ada dasar ya, tidak ada data. Tapi yang pasti corona ini ada ya. Kita percaya sama-sama bahwa coronavirus ini ada. Karena kita melihat di Wisma Atlet sudah berapa? 2.000 lebih ya. Luar biasa, Pak, hampir penuh. Oke, Itu untuk Wisma Atlet. Tuh, Itu cuma smart set. Wisma Atlet. itu cuma Wisma Atlet, beda-beda. Rumah sakit lain beda lagi. Ya. Iya, di Ya. Sulawesi Tenggara sini saja sudah ratusan. Intinya apa ya? Intinya angka coronavirus ini bukan menurun tapi malah bertambah. Ya. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya nih, Mas Bro. Untuk di Wisma Atlet sendiri yang bertemu langsung dengan pasien, yang bersentuhan langsung dengan pasien COVID. Menurut pandangan kalian yang tidak terlepas kita tidak usah pandangan psikolog karena kita bukan psikolog. Menurut kalian sendiri, psikologis pasien di Wisma Atlet seperti apa sih? Nur, jangan tidur, Nur. Tio bisa jawab itu karena dia kontak langsung sama pasien tuh. Coba gimana pasien? Oh, mirip Pak sama Mm-mm. Tio, Nur. Kayak kembar. Sebenarnya kalian juga menangani langsung tuh. Iya, betul. Pada bagian sterilisasi kalian apa namanya? Untuk nih Pak di sini Pak, dekontaminasi itu ditangani oleh Kesling juga, kesehatan lingkungan, sanitarian. Jadi mereka itu mendatangi kamar-kamar dan ya ketemu dengan pasien-pasien juga dari Wisma Atlet. Untuk psikisnya itu beragam, ada yang banyak, ada yang sedih, kan, bahagia, maksudnya kira bukan. Nah, karena virusnya ya maksudnya mereka menguatkan hati agar bisa berjuang melawan virus itu sendiri, karena kuncinya itu tetap harus semangat, tetap harus bahagia agar imun kita semakin meningkatkan. Untuk yang psikisnya itu mungkin ada segelintir lah, nggak banyak, dari ada 1-2 orang yang mereka itu bahkan sampai ke bisa dibilang jadi murung, sedih, bahkan khawatir, ada yang cemas. Ya wajar sih. Sedih bisa dari keluarga kan? Iya, khawatir dari setiap lantai itu mungkin saya dah beberapa kali bertemu yang bahkan sampai menangis. Kalau kau dapat hal seperti itu kau apakan? Yuk. Kalau misalnya ketemu pasien yang sedih toh, kau hibur kah? Ketika itu saya sebagai perawat, saya menguatkan hatinya. Saya sebagai orang yang menangani langsung, merawatnya langsung, saya menguatkan hatinya, memberinya semangat, memberikan segala macam yang saya bisa lah, termasuk memberi support, perhatikan segala macam kebutuhannya, bertanya, mendengarkan ceritanya, keluh kesahnya. Jadi kau ini ya, jadi pendengar yang baik ya. Iya, benar. Itu adalah salah satu dalam asuhan keperawatan kan. Betul. Namun ketika setelah semua asuhan keperawatan mengenai jiwanya, psikisnya, pasiennya juga masih tetap tidak ada perubahan. Nah, saya langsung kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, ya, itu psikolognya ataupun dokter spesialis jiwanya. Oke. Untuk sejauh ini, alhamdulillah di Wisma Atlet semuanya bisa tertangani untuk masalah psikis-psikisnya. Betul. Untuk keluarga atau masyarakat yang di luar sana ketika menuju keluarga, teman atau segala macam, mohon untuk supportnya lah. Oke. Ya. Mereka dapat menjalani. Dan Ya karena kan kau kan sering dapat itu saya lihat di yang kau upload di media sosialmu, di Instagram sering dapat coklat segala macam bunga.
Kayak Kita coklat. belum 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 pernah? pernah hadiah dapat dari pasien tuh. Cuma Ya, dapat hadiah dari orang di sana di Palu, posting gini tentang di Wisma Atlet. Enggak, jangan pulang, bawa virus. Ya, jadi mana? Dilarang. Dilarang pulang ke Palu. Oh Karena iya, bawa oke, virus Mas. dari sini. Ya, saya negatif lah pulangku nih. Insyaallah. Jadi kau semenjak kerja di Wisma Atlet Ah. dilarang pulang. Ada yang kan posting, ada yang komen gitu. Jangan pulang. Oh, kalau kau posting Sedihnya. tentang Wisma Atlet bukannya didukung, diberi support, semangat dalam melaksanakan tugas, justru dilarang pulang. Karena katanya bawa virus. Iya. Ada Astagfirullah. yang bilang semangat, ada yang bilang jangan pulang, bawa virus. Paling Kan haters. sedih juga. Anggap mereka haters lah ya. Kok ngomong gitu? Saya ini kemarin kan dengan kemanusiaan mau membantu bagaimana? Ya, cuma dibilang begitu. Ya, coba bilang. Sedihnya itu di mana? Di sini, yo. Di hati ya. Gitu kan? Di hati. Kalau kau Nur pernah dapat itu Nur, hadiah dari pasien Nur. Kayak Tio, saya pernah lihat beberapa postingan Tio nih. Ada dapat bunga, ada dapat surat, semacam surat dari seorang adik kayaknya, anak ya, seorang pasien yang umur anak ya. Terus dapat coklat juga. Kau Nur pernah Nur? Nah, kalau itu bisa dikatakan tidak pernah lah. Tidak pernah. Hati coba Tio berarti Pak. Nah, pertama nggak pernah. Karena lantaran kita nggak pernah ketemu kontak langsung dengan pasien. Itu. Tapi kami juga tidak terlalu berharap mendapat hadiah dari pasien. Kami Intinya cuma mereka berharap bisa sembuh ya? pasien cepat sembuh aja. Masya Allah. Intinya pasien Kalau bisa sembuh ya. kalau ada hadiah, Alhamdulillah kalau ada hadiah. hadiah itulah apa nikmatnya. Bonus ya. Bonus ya. Bonusnya. Iya. Tapi memang kayaknya memang kayaknya ini Pak. Seorang Tio Ramadan ini karismanya luar biasa ke pasien. Sehingga rajin-rajin dapat hadiah. Oke, angkat Tapi terus, angkat seminggu terus. terakhir yang saya lihat Musik